Halo, perkenalkan nama saya Graciela Lena Jamalu dengan NIM PO 714241231056 dari Prodi D4 kelas B tingkat 2 jurusan fisioterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Revan Suyadi dengan NIM PO 714241231075 dari Prodi D4 jurusan fisioterapi. Setelah itu gerakan pertama pada elbow ada fleksi, lalu kembali ke awal, lalu ekstensi, lalu setelah itu ada pronasi, dan terakhir supinasi. Tes elbow dan hand. Baik, saya akan melakukan tes pasif aktif TIMT pada wrist, hand, dan elbow. Baik, yang pertama saya akan meletakkan tangan kiri saya di elbow pada pasien dan meletakkan tangan kanan saya di wrist pada pasien. Saya akan melakukan gerakan fleksi, kemudian kembali ke posisi awal dan ekstensi, kembali ke posisi awal, kemudian ada pronasi dan supinasi. Baik. Lalu selanjutnya ada gerak aktif yang dimana pasien akan bergerak sesuai gerakan yang tadi sudah saya berikan, yang dimana coba gerakan fleksi elbow, lalu kembali dulu ke posisi awal, setelah itu ekstensi, lalu setelah itu pronasi dan supinasi. Baik, di sini saya akan melakukan tes gerakan aktif, di mana saya memberikan arahan kepada pasien untuk melakukan gerakan tersebut. Baik, coba melakukan tangan Anda diarahkan ke atas, kembali ke awal, dan ke arah ekstensi, kembali ke posisi awal, kemudian pronasi dan supinasi. Lalu yang dimana pada gerakan elbow saya akan memberikan tekanan pada pasien, yang dimana pasien akan melawan tangan. 1, 2, 3. Lalu setelah itu pada ekstensi 1, 2, 3. Lalu pada potongnya dulu pronasi jadi kan yang kita. Lalu pada gerakan pronasi 1, 2, 3. Oke, lalu setelah itu supinasi 1, 2, 3. Baik, di sana saya akan melakukan tes yaitu TIMT, di mana kita melawan gerakan pasien. Baik, saya akan beri aba-aba ke pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Baik, gerakan fleksi. Oke, punya kita suruh lakukan pasien untuk melakukan ekstensi. 1, 2, 3. Kemudian saya akan melakukan gerakan pronasi 1, 2, 3. Kemudian supinasi 1, 2, 3. Selanjutnya ada gerakan pasif pada wrist, yang dimana saya akan memposisikan tangan pasien untuk melakukan fleksi elbow dengan posisi supinasi, lalu tangan kiri saya berada di bagian distal, radial, dan ulnar deviasi, lalu tangan kanan saya memegang hand pasien atau jari-jari. Lalu setelah itu gerakan pada wrist ini yang palmator.
Oke, lanjut. Lalu setelah itu adapun gerakan pada wrist yang dimana terdapat palmar fleksi. Lalu setelah itu ada dorsifleksi, lalu ada ulnar deviasi, dan yang terakhir radial deviasi. Baik, saya akan melakukan tes pasif pada wrist yang dimana saya akan memberi awal ke pasien untuk memposisikan lengannya pada posisi elbow. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri saya pada distal, ulnar, dan radial, dan tangan kanan saya pada wrist pasien. Kemudian saya akan melakukan gerakan pada wrist, yaitu yang pertama dorsofleksi dan palmar fleksi. Kemudian ada ulnar deviasi dan radial deviasi. Lalu setelah itu saya akan memberikan tes gerak aktif pada pasien yang dimana pasien akan menggerakkan gerakan yang sudah saya berikan tadi. Yang dimana pasien akan melakukan gerakan palmar fleksi, lalu setelah itu dorsifleksi, lalu ulnar deviasi, dan radial deviasi. Baik, di sini saya akan memberikan tes gerakan aktif pada pasien pada wrist, di mana saya akan memberikan bahwa pasien untuk memposisikan tangannya pada posisi elbow dan memberikan perintah ke pasien untuk melakukan gerakan yang pertama itu dorsofleksi, kemudian palmar fleksi, kemudian ada ulnar deviasi, kemudian ada radial deviasi. Lalu setelah itu ada gerakan TMT pada wrist yang dimana saya akan menahan perlawanan gerakan yang diberikan dari pasien. Lalu selanjutnya saya akan memberikan aba-aba kepada pasien untuk melakukan gerakan palmar fleksi 1, 2, 3. Lalu selanjutnya pada gerakan dorsifleksi 1, 2, 3. Lalu selanjutnya pada ulnar deviasi 1, 2, 3. Lalu pada radial deviasi 1, 2, 3. Baik, berikutnya saya akan memberikan tes TMT pada pasien, yaitu tes pada wrist, yang mana saya akan memegang pasien untuk memposisikan tangannya melakukan posisi elbow. Kemudian saya akan memberikan instruksi kepada pasien untuk melakukan gerakan yang saya berikan, dan saya akan memberikan tahanan pada pasien pada saat dia melakukan gerakan. Pertama ada dorsofleksi, kemudian ada palmar fleksi, kemudian ada ulnar deviasi, dan ada radial deviasi. Selanjutnya ada tes pada hand yang dimana akan diberikan tes aktif, pasif, dan TMT, yang dimana pada pasif yang pada bagian hand ada fleksi hand, lalu ada ekstensi hand, lalu setelah itu ada fleksi thumb, lalu ekstensi thumb, lalu aduksi thumb, lalu aduksi, lalu setelah itu ada oposisi dan juga reposisi. Akan melakukan tes pasif aktif TIMT pada hand. Pertama saya akan melakukan tes pasif, di mana saya akan memegang lengan pasien, tangan kanan saya akan mengarahkan lengan pasien untuk melakukan gerakan. Yang pertama ada fleksi,
ekstensi, kemudian tam, adduksitam, ada fleksitam dan ekstensitam. Kemudian ada oposisi dan reposisi. Terus selanjutnya ada gerakan aktif pada hand yang dimana pasien akan menggerakkan gerakan yang sudah saya berikan tadi, yang dimana ada fleksi hand, lalu ekstensi, lalu fleksi thumb, ekstensi thumb, lalu abduksi thumb, lalu aduksi thumb, lalu oposisi dan reposisi. Kemudian saya akan melakukan tes aktif pada pasien. Saya akan memberikan arah pasien untuk melakukan gerakan pada wrist. Baik, saya akan memberikan arah kepada pasien untuk melakukan posisi elbow. Baik, coba lakukan gerakan fleksi hand, ekstensi hand, kemudian fleksi thumb, ekstensi thumb, kemudian abduksi thumb, kemudian ada oposisi, reposisi. Lalu selanjutnya ada gerakan tes TMT pada bagian wrist yang dimana saya akan memberikan tahanan pada gerakan fleksi hand 1, 2, 3. Lalu setelah itu pada ekstensi hand 1, 2, 3. Lalu setelah itu pada fleksi thumb 1, 2, 3. Lalu setelah itu pada ekstensi thumb. Lalu setelah itu pada abduksi thumb 1, 2, 3. Lalu selanjutnya ada abduksi thumb 1, 2, 3. Yang pertama saya akan memberikan apa-apa kepada pasien untuk melakukan gerakan pada hand dan memberikan tahanan saat dia melakukan gerakan. Baik, coba melakukan gerakan ekstensi hand, fleksi hand. Baik, coba melakukan gerakan ekstensi hand. Coba lakukan gerakan pada fleksi thumb. Coba lakukan gerakan ekstensi thumb. Coba lakukan gerakan abduksi thumb. Coba lakukan abduksi thumb. Selanjutnya ada tes spesifik untuk bagian elbow yang dimana yang pertama ada Poisson test yang dimana tujuan tes untuk mengidentifikasi epicondylus lateral, epicondylus atau tenis elbow. Lalu prosedur tesnya, pasien duduk dengan posisi awal lengan full ekstensi elbow, pronasi lengan bawah, full fleksi dan radial deviasi wrist di mana tangan dikepalkan. Lalu setelah itu praktikan meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow pasien sekaligus mempalpasi epicondylus lateral elbow dan tangan satunya ditempelkan pada bagian dorsum tangan pasien untuk menyiapkan resisten. Lalu praktikan selanjutnya meminta pasien untuk menahan posisi tersebut untuk melawan resisten tangan praktikan. 1, 2, 3. Terjadi nyeri pada epicondylus lateral, maka pasien dinyatakan positif. Baik, yang pertama kita akan melakukan Poisson test yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi epicondylus lateral, epicondylus algia atau tenis elbow. Yang dimana prosedur tes ini pasien duduk dengan posisi awal dengan full extensi elbow,
pronasi lengan bawah, full fleksi pada radial deviasi wrist, di mana tangan dikepalkan. Kemudian saya akan memperhatikan yang dimana tangan saya yang satu meletakkan di epicondylus lateral elbow, dan tangan yang satu saya ditempatkan di bagian dorsum tangan pasien untuk menyiapkan resisten praktikum. Selanjutnya meminta pasien untuk menahan posisi tersebut melawan resisten tangan praktikum. Baik, jika terjadi nyeri pada epicondylus lateral pasien, maka tes ini teridentifikasi positif. Oke, selanjutnya pada tes kedua ada MILS tes, yang dimana tes untuk mengidentifikasi epicondylus lateral, epicondylus tibia atau tennis elbow. Terus tes ini biasanya menyertai dengan chest position. Lalu prosedur tesnya, pasien duduk dengan posisi awal lengan full ekstensi elbow dan pronasi lengan bawah. Lalu setelah itu praktikan meletakkan satu tangan untuk mempalpasi epicondylus lateral. Lalu tangan satunya itu digunakan untuk menggenggam lutut pasien. Lalu setelah itu akan diarahkan pasien untuk melakukan radial deviasi secara pasif. Jika adanya nyeri pada epicondylus lateral, maka tes ini dinyatakan positif. Ini ada MILS tes, di mana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi epicondylus lateral, epicondylus albia atau elbow. Tes ini biasanya menyertai tes Posen, dan di mana prosedur tes ini pasien duduk dengan posisi awal dengan full ekstensi elbow dan pronasi dengan bawah. Kemudian saya akan mempraktikannya di mana tangan saya diletakkan pada epicondylus lateral pada pasien, dan tangan satunya saya menggenggam bagian dorsum tangan pasien, dan selanjutnya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi. Baik, jika terjadi nyeri pada epicondylus lateral pasien, maka teridentifikasi tes ini positif. Lalu yang ketiga ada Golfer test, yang dimana tes untuk mengidentifikasi epicondylus medial atau epicondylia medial, yang dimana posisi pasien itu duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Lalu posisi fisioterapis itu meletakkan satu tangan untuk mempalpasi epicondylus medial pasien, lalu tangan satunya ini untuk menggenggam bagian palmar pasien. Lalu setelah itu perhatikan menggerakkan secara pasif elbow pasien ke arah ekstensi secara full, lalu sedikit ke arah radial deviasi dan dorsofleksi wrist, yang dimana gerakan golfer press itu seperti ini. Lalu jika adanya nyeri pada area epicondylus medial, maka hasil tes ini hasil tes yang positif. Berikutnya ada Golfer test, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi epicondylus medial atau epicondylia medial. Tes yang dimana prosedur tes ini pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Kemudian saya akan meletakkan satu lengan saya untuk mempalpasi epicondylus medial pasien, dan tangan satu saya berada di palmar tangan pasien. Kemudian saya akan mempraktikkan yang dimana saya akan mengarahkan tangan pasien ke arah ekstensi secara full, sedikit ke arah radial deviasi dan dorsofleksi wrist. Baik, jika terjadi nyeri pada area epicondylus medial pasien, maka teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada elbow varus press test, yang dimana tes untuk menilai integritas ligamen kolateral lateral atau LCL pada elbow, yang dimana posisi pasien yaitu duduk rileks dengan tangan berada di samping badan. Lalu saya akan meletakkan satu tangan pada sisi lateral caudal tepat di bawah epicondylus lateral.
lalu untuk menyiapkan mobilisasi, dan tangan satunya pada sisi medial sebagai fiksasi. Lalu setelah itu saya akan menuntun pasien untuk melakukan fleksi 5 derajat dengan posisi supinasi. Lalu setelah itu kemudian saya mengaplikasikan varus force pada elbow pasien dengan mendorong joint elbow ke bagian medial menggunakan sisi lateral tangan saya. Nah, jika adanya nyeri pada lateral elbow dan atau bertambahnya momen varus dibanding dengan pasien yang satunya, maka pasien teridentifikasi positif. Varus stress test yang dimana di sini bertujuan untuk menilai integritas ligamen kolateral lateral atau LCL elbow. Dengan prosedur tes ini, pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Kemudian, saya akan meletakkan satu tangan pada sisi lateral caudal tepat di bawah epicondylus lateral elbow untuk menyiapkan mobilisasi, dan tangan satunya pada sisi medial proksimal tepat di atas epicondylus medial elbow sebagai fiksasi. Dengan saya akan mempraktekkan selanjutnya secara pasif, memposisikan lengan bawah pasien secara fleksi elbow sekitar 5 derajat dan full supinasi. Kemudian saya akan mengaplikasikan varus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah medial menggunakan sisi lateral tangan seperti ini. Jika ada nyeri pada lateral elbow dan atau bertambahnya momen varus dibanding dengan tangan pasien yang satunya, maka di sini dinyatakan positif. Lalu setelah itu ada elbow valgus stress yang dimana tes untuk menilai integritas ligamen kolateral medial atau LCM pada elbow, yang dimana pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Lalu setelah itu saya sebagai praktikan akan meletakkan tangan kiri saya berada pada bagian epicondylus medial pasien, lalu sebelahnya itu pada bagian epicondylus lateral. Lalu setelah itu saya akan menunjukkan pasien untuk melakukan fleksi elbow sekitar 5 derajat, lalu saya akan memutarnya ke arah lateral. Nah, jika adanya nyeri pada medial elbow atau bertambahnya momen varus dibanding dengan pasien yang satunya, maka hasil tes ini dinyatakan positif. Selanjutnya ada elbow valgus stress test yang dimana di sini bertujuan untuk menilai integritas ligamen kolateral medial atau LCM elbow. Yang dimana prosedur tes ini pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan pada sisi lateral proksimal tepat di atas epicondylus lateral. Kemudian tangan satu saya berada pada sisi medial caudal tepat di bawah epicondylus medial elbow untuk menyiapkan mobilisasi praktikum. Selanjutnya secara pasif memposisikan lengan bawah pasien ke arah fleksi elbow sekitar 5 derajat dan full supinasi. Kemudian saya akan mengaplikasikan valgus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah lateral menggunakan sisi medial tangan. Baik jika terjadi nyeri pada medial elbow dan atau bertambahnya momen varus dibanding dengan pasien yang satunya, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada Tunnels elbow test, yang dimana tes untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow atau subital tunnel syndrome, yang dimana pasien ini duduk dengan posisi rileks. Lalu setelah itu saya akan meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow pasien. Lalu setelah itu tangan yang satunya lagi untuk mempalpasi di bagian subital elbow. Lalu saya akan mengarahkan pasien untuk melakukan sedikit abduksi. Lalu setelah itu saya akan mengetuk-ngetuk di bagian subital pasien. Apabila terjadi parestesia pada area inversi nervus ulnaris atau jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan, maka hasil tesnya positif.
Baik, kemudian ada Tinus elbow test, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow atau subital tunnel syndrome, yang dimana prosedur tesnya itu seorang pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Kemudian seorang fisioterapi meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow pasien. Kemudian satu tangannya lagi untuk mempalpasi tepat di subital tunnel elbow pasien. Kemudian pasien diarahkan sedikit ke lengannya ke arah adduksi. Kemudian seorang fisioterapi mengetuk beberapa kali tepat pada subital tunnel proximal elbow. Jika terjadi paranesia pada area inervasi nervus ulnaris, jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan, maka teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada ulnar nerve flexion test, yang dimana tujuan tes ini untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris elbow atau subital tunnel syndrome, yang dimana pasien ini duduk dengan lengan rileks di samping badan. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow pasien dan tangan satunya untuk menggenggam brooch pasien. Lalu selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien ke arah full fleksi elbow, lengan bawah supinasi dan bridge posisi netral. Kemudian menahan posisi tersebut selama minimal 1 menit. Yang dimana jika adanya parestesia atau rasa kebas pada jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan, maka tes ini teridentifikasi positif. Baik, kemudian ada ulnar nerve flexion test, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow atau subital tunnel syndrome, yang dimana pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan, dan saya akan meletakkan satu tangan saya untuk menggenggam menyangga elbow pasien dan tangan satunya untuk menggenggam wrist pasien. Kemudian selanjutnya saya secara pasif menggerakkan tangan pasien ke arah full fleksi elbow dan lengan bawah supinasi dan wrist posisi netral. Kemudian saya akan menahan posisi tersebut selama minimal 1 menit. Jika terjadi parastesia atau rasa kebas pada jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada ulnar kolateral. Lalu selanjutnya ada ulnar collateral ligament stress, yang dimana tes untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral ulnar dan kapsul medial bridge untuk mendeteksi nyeri dan laksiti. Yang dimana prosedur tesnya, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas meja ataupun bed. Setelah itu saya akan meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi radial dan tangan satunya itu pada bagian ulnar. Lalu setelah itu saya akan menggerakkan secara pasif bridge pasien ke arah radial deviasi, yang dimana ROM normalnya sekitar 15 derajat. Adanya nyeri yang terproduksi, maka tes ini dinyatakan positif. Baik, kemudian ada ulnar collateral ligament stress test, di mana tes ini bertujuan untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral ulnar dan kapsul medial wrist untuk mendeteksi nyeri atau lakstil, yang dimana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed atau meja. Kemudian tangan saya meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi radial dan tangan satunya menggenggam tangan pasien pada sisi ulnar. Kemudian selanjutnya saya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi abduksi. Normalnya itu sekitar 15 derajat. Baik, jika nyeri terreproduksi, maka tes ini teridentifikasi positif.
Lalu selanjutnya ada ulnar collateral ligament stress test, yang dimana tes untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral radial dan kapsul lateralis untuk mendeteksi nyeri atau laxity, yang dimana prosedur tesnya itu pasien meletakkan tangan di atas bed atau meja dengan secara rileks, lalu fisioterapis akan memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi ulnar dan tangan satunya menggenggam tangan pasien pada sisi radial. Perhatikan selanjutnya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah ulnar deviasi atau adduksi wrist, di mana ROM normalnya antara 30 sampai 45 derajat. Lalu setelah itu, jika adanya nyeri yang terproduksi, maka hasil tes ini hasil tes yang positif. Baik, kemudian ada radial collateral ligament stress test, yang dimana tes ini bertujuan untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral radial dan kapsul lateralis untuk mendeteksi nyeri atau tekstil. Yang dimana prosedur tesnya ini pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed. Kemudian tangan saya meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi ulnar dan pada sisi tangan satunya saya menggenggam pasien pada sisi radial. Kemudian selanjutnya saya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah ulnar deviasi, di mana ROM normalnya antara 30 sampai 45 derajat. Baik, jika terjadi nyeri terproduksi, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada balance test, yang dimana tes untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan meningkatkan tekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal, yang dimana prosedur tesnya ini pasien duduk dengan posisi kedua tangan lengan fleksi shoulder sekitar 90 derajat dan sedikit abduksi disertai fleksi elbow sekitar 90 derajat. Lalu setelah itu ada juga gerakan palmar flexi wrist yang 70 derajat dengan mempertemukan kedua sisir dorsal tangan dan rileks di depan dada. Selanjutnya praktikan meletakkan kedua tangan masing-masing menyangga lengan bawah pasien. Praktikan selanjutnya menambah atau mempererat pertemuan wrist pasien ke arah full palmar namun bukan overpressure seperti ini. Lalu itu dilakukan selama 1 menit, yang dimana jika adanya rasa kebas, kesemutan, atau parestesia timbul sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus, artinya tes ini hasilnya positif. Baik, kemudian ada parent test, yang mana tes ini bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan meningkatkan tekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal, yang dimana pasien duduk dengan posisi kedua lengan fleksi shoulder sekitar 90 derajat dan sedikit adduksi disertai fleksi elbow sekitar 90 derajat. Kemudian palmar fleksi wrist sekitar 70 derajat dengan mempertemukan kedua sisi dorsal tangan dengan rileks di depan dada. Kemudian saya meletakkan kedua tangan masing-masing menyangga lengan bawah pasien. Kemudian selanjutnya saya akan menambah dan mempererat pertemuan wrist pasien ke arah full palmar fleksi. Kemudian saya akan mempertahankan posisi tangan pasien tersebut selama 1 menit atau hingga gejala muncul. Jika terjadi rasa kebas atau kesemutan pada pasien, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada Tinel Swirl Test, yang dimana tes untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi parestesia atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal, yang dimana pasien duduk dengan posisi kedua tangan tersangga rileks di atas paha dan lengan bawah full supinasi. Lalu setelah itu saya akan meletakkan satu tangan untuk menyangga lengan bawah pasien tepat di atas wrist. Lalu praktikan selanjutnya mengidentifikasi titik tengah carpal tunnel, lalu ketuk dengan jari telunjuk dan jari tengah menggunakan tangan satunya atau dengan menggunakan sebuah hammer perkusi.
Lalu setelah itu, jika adanya rasa kebas, kesemutan, atau parestesia timbul sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus, jari telunjuk dan serta bagian tengah, jari tengah dan jari manis, maka tes ini dinyatakan positif. Baik, kemudian ada Tinel's Risk Test yang dimana tes untuk membantu mengatasi dengan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi parestesia dan atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan karpal. Yang dimana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi kedua tangan tersanggah rileks di atas paha dan lengan bawah full supinasi. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan untuk menyangga lengan bawah pasien tepat di atas wrist. Praktikan selanjutnya mengidentifikasi titik lengan carpal tunnel, lalu ketuk dengan jari tengah menggunakan tangan satunya atau dengan menggunakan sebuah hammer perkusi. Jika terjadi rasa kebas, kesemutan atau parestesia timbul sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus, jari telunjuk, jari tengah serta bagian tengah lateral jari manis, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada 3-digit Allen test yang dimana tes untuk memeriksa aliran darah arteri pada tangan, yang dimana posisinya itu pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah supinasi secara komfortabel di atas bed atau di meja. Lalu setelah itu praktikan meletakkan satu tangan menggunakan 3 jari, ibu jari mempalpasi arteri radialis, lalu jari telunjuk serta jari tengah mempalpasi arteri ulnaris pada urich pasien. Lalu praktikan meminta pasien untuk mengepalkan tangannya secara kuat dan membuka tangannya sekitar 10 kali pengulangan, di mana akhir pengulangan dengan tangan terbuka dan telapak tangan akan terlihat putih pucat. Praktikan kemudian melepaskan tekanan jari di atas arteri. Lalu yang dimana jika terdapat kemerahan yang lebih dari 5 detik kembalinya itu, maka hasil tes ini dinyatakan positif. Baik, berikutnya ada 3-digit Allen test yang dimana tes ini bertujuan untuk memeriksa aliran darah arteri pada tangan, yang dimana pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah supinasi dan tersanggah secara komfortabel di atas bed atau meja. Kemudian saya meletakkan satu tangan menggunakan 3 jari yang dimana ibu jari saya mempalpasi arteri radialis dan jari telunjuk serta jari tengah saya mempalpasi arteri ulnaris pada wrist pasien. Kemudian selanjutnya pengaplikasian tekanan pada arteri tersebut kemudian saya meminta pasien untuk mengepalkan tangannya secara kuat dan membuka tangannya sekitar 10 kali pengulangan, di mana akhir pengulangan dengan tangan terbuka dan telapak tangan akan terlihat putih pucat. Kemudian saya akan melepaskan tekanan jari di atas arteri. Baik, jika warna kemerahan kembali pada tangan lebih dari 5 detik, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada Feinkel's test yang dimana tes untuk mendeteksi inflamasi antara tendon abduktor pollicis longus APL dan extensor pollicis brevis PB. Lalu prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah mid posisi, sementara jemari tangan lainnya menggenggam ibu jari dalam posisi tangan di kepal dan tersanggah secara komfortabel. Lalu fisioterapis akan meletakkan satu tangan di atas tangan pasien pada sisi radial tepat di atas metakarpal 1. Lalu setelah itu untuk menyiapkan resisten dan tangan satunya untuk menyangga lengan bawah pasien pada sisi ulnar. Lalu setelah itu saya akan menggerakkan secara pasif tangan pasien ke arah ulnar deviasi. Lalu selanjutnya jika ada limitasi gerak dan nyeri pada atas aspek radial wrist joint, maka hasil tesnya ini hasil tes yang positif. Baik, berikutnya ada Finkelstein test
yang dimana tes ini untuk mendeteksi inflamasi antara tendon abductor pollicis longus atau APL dan extensor pollicis brevis atau EPB. Yang dimana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal dengan bawah mid posisi, sementara jemari lengan lainnya menggenggam ibu jari dalam posisi tangan di kepal dan tersangga secara comfortable di atas bed atau meja. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan saya di atas tangan pasien pada sisi radial tepat di atas metakarpal 1 untuk menyiapkan resisten tangan dan satunya untuk menyangga lengan bawah pasien pada sisi ulnar. Kemudian selanjutnya saya secara pasif menggerakkan tangan pasien ke arah ulnar. Baik, jika terjadi nyeri pada wrist ulnar pasien, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada scapuloid shift test, yang dimana tes untuk mengidentifikasi instability atau sublokasi pada tulang scapuloid, yang dimana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal dengan fleksi elbow tersandar di atas bed ataupun meja, lalu lengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi. Lalu setelah itu sebagai fisioterapi saya akan meletakkan satu ibu jari tangan pada scapuloid, sementara jemari lainnya memfiksasi wrist pasien dan ibu jari tangan satunya pada osa karpal lainnya. Perhatikan selanjutnya mengaplikasikan control pressure secara kuat pada scapuloid dengan memposisikan tangan pasien pertama kali ke arah ulnar deviasi dan sedikit ekstensi untuk scapuloid. Lalu secara itu praktikan mempertahankan tekanan pada scapuloid, lalu gerakan wrist pasien ke arah radial deviasi dan sedikit fleksi untuk menciptakan sebuah subluxation force yang dititik beratkan pada artikulasi sehingga kemungkinan adanya instability dapat dideteksi. Ya, seperti ini. Jika terjadi nyeri dengan atau tanpa appreciation pada scapuloid, maka tes ini dinyatakan positif. Baik, berikutnya ada scapuloid shift test, yang dimana tes ini untuk mendeteksi instability atau sublokasi pada tulang scapuloid, yang dimana prosedur tesnya ini pasien duduk dengan posisi awal dengan fleksi elbow tersandar di atas bed atau meja, lengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi, yang dimana saya akan meletakkan satu ibu jari tangan pada scapuloid, sementara jemari lainnya memfiksasi wrist pasien dan ibu jari tangan satunya pada osa karpal lainnya. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan counter pressure secara kuat pada scapuloid dengan memposisikan tangan pasien pertama kali ke arah ulnar deviasi dan sedikit ekstensi untuk upload pada artikulasi scapulunatum. Kemudian saya akan mempertahankan tekanan pada scapuloid, lalu gerakan wrist pasien ke arah radial deviasi dan sedikit fleksi untuk menciptakan sebuah subluxation force yang dititik beratkan pada artikulasi sehingga kemungkinan adanya instability dapat dideteksi. Baik, kemudian saya akan mencontohkannya seperti ini. Jika terjadi nyeri atau tanpa apprehension pada scapuloid pasien, maka teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada pinch grip test, yang dimana tes untuk mengidentifikasi kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus, yang dimana pasien duduk dengan posisi awal dengan fleksi elbow tersandar di atas bed atau meja, lengan bawah posisi ventrikal dan sedikit pronasi. Lalu setelah itu saya akan meminta pasien untuk mempertemukan ujung thumb dengan ujung jari telunjuk secara bersamaan dalam posisi pinch grip atau menjepitkan kedua ujung jari pada lengan yang dites. Lalu selanjutnya saya akan menilai apakah pasien dapat memfleksikan distal interphalangeal joint atau DIP pada jari telunjuk dan interphalangeal joint IP pada thumb.
Lalu, jika pasien tidak mampu untuk mempertemukan kedua ujung jari pada thumb dan jari telunjuk dan sebagai gantinya bantalan atau pad atau meja pada jari tangan yang dijepit bersamaan, maka hasil tes ini adalah positif. Baik, kemudian ada pinch grip test yang dimana tes ini untuk mengidentifikasi kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus, yang dimana pasien duduk dengan posisi awal lengan fleksi elbow tersandar di atas bed, lengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi. Baik. Kemudian saya akan meminta pasien untuk mempertemukan ujung thumb dan ujung telunjuk secara bersamaan dalam posisi pinch grip atau menjepitkan kedua ujung jari pada lengan yang dites dengan melihat contoh posisi tangan yang dibentuk oleh praktikan. Kemudian selanjutnya saya akan menilai apakah pasien dapat menfleksikan distal interphalangeal joint atau DIP pada jari telunjuk dan interphalangeal joint atau IP pada thumb. Coba difleksikan. Baik. Jika pasien tidak mampu untuk mempertemukan kedua ujung jari pada thumb dan jari telunjuk dan sebagai gantinya bantalan atau pad pada jari tengah yang dijepit bersamaan, maka tes ini teridentifikasi positif. Lalu selanjutnya ada foramen sign test yang dimana tes untuk mengidentifikasi paralis nervus ulnaris dan kelemahan otot adductor pollicis, yang dimana pasien duduk dalam posisi comfortable. Lalu saya akan meminta pasien untuk berupaya menggenggam selembar kertas dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu setelah itu saya akan berupaya menarik kertas yang digenggam di antara ibu jari dan jari telunjuk pasien. Nah, ujung falaks dari ibu jari terjadi fleksi akibat kelemahan otot adductor pollicis. Jika pada saat yang sama metacarpal phalangeal joint dari thumb terjadi hiperekstensi, maka hiperekstensi dicatat sebagai positif giant sign. Baik, berikutnya ada foramen sign test, yang dimana tes ini untuk mengidentifikasi paralisis nervus ulnaris dan kelemahan otot adductor pollicis, yang dimana pasien duduk dalam posisi comfortable. Kemudian saya akan meminta pasien untuk berupaya menggenggam selembar kertas dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian selanjutnya saya akan berupaya menarik kertas yang digenggam di antara ibu jari dan jari telunjuk pasien. Baik. Jika ujung falaks dari ibu jari terjadi fleksi akibat kelemahan otot adductor pollicis, jika pada saat yang sama metacarpophalangeal joint dan thumb terjadi hyperekstensi, maka hyperekstensi dicatat sebagai positif giant sign. Lalu selanjutnya ada retinacular ligament test, yang dimana tes untuk mengidentifikasi patologi pada interphalangeal joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinacular, yang dimana pasien duduk dalam posisi lengan rileks di atas bed atau di meja. Lalu setelah itu praktikan meletakkan satu tangan untuk memfiksasi tangan pasien. Lalu selanjutnya menahan interphalangeal joint proximal pasien pada posisi neutral, sementara interphalangeal joint distal difleksikan selama tes pasien tetap pasif dan tidak ada gerakan aktif. Yang dimana jika interphalangeal joint distal tidak dapat difleksikan, berarti ligamen retinacular atau kapsul interphalangeal proximal mengalami tight. Jika interphalangeal joint proximal dapat difleksikan dan interphalangeal joint distal mengalami tight dan kapsul normal, maka tes ini dinyatakan positif. Baik, kemudian ada retinacular ligament test, yang dimana tes ini untuk mengidentifikasi patologi pada interphalangeal joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinacular, yang dimana prosedur tes ini pasien duduk dengan posisi lengan rileks di atas bed. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan untuk memfiksasi tangan pasien. Selanjutnya saya akan menahan interphalangeal joint proximal pasien pada posisi neutral, sementara interphalangeal joint distal difleksikan selama tes pasien tetap pasif dan tidak ada gerakan aktif. Saya akan mencontohkannya.
seperti ini. Baik, jika interphalangeal joint distal tidak dapat difleksikan, berarti ligamen interretinakular atau kapsul interphalangeal proksimal dapat mengalami taik. Jika interphalangeal joint proksimal dapat difleksikan dan interphalangeal joint distal lebih mudah difleksikan, berarti ligamen retinakular mengalami taik dan kapsul normal. Dan tes ini teridentifikasi positif.